hari Minggu. Apa kabar nih adik-adik di rumah? Pastinya baik dong Kak. Oh iya, Kalau Kakak apa kabar? baik, puji Tuhan. baik. Kakak? Baik juga. Oh iya, puji Tuhan. Kalau Kak Abil? Abil? Oh, Baik juga. oh iya, kita belum perkenalan nih Kak. Oh iya. Oke, adik-adik hari ini adik-adik ditemani sama Kak Esi dan Kak Abil. Oh iya, akhirnya ya kita ketemu lagi ya Kak setelah kita ketemu lagi. ya walaupun masih di lewat YouTube ya. tapi tetap sukacita. Oh iya Kak, untuk memulai ibadah minggu kami hari ini Ya. kita nyanyi satu lagu dong Kak. Oke, lagu apa tuh Kak? Karena udah lama kan kita nggak ketemu, baru ketemu nih ya. Baru ketemu lagi nih. Kita nyanyi lagu Kita Bertemu Lagi. Kita Kak. bertemu lagi. Tapi adik-adik di rumah berdiri dulu Ya, lah. berdiri dong biar lebih semangat. Biar semangat ya. Bertemu lagi. Untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi. Dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Pujilah, glory, haleluya, puji namanya. Wah, puji Tuhan, Puji kita Tuhan. bisa bertemu lagi. Nah, adik-adik, kita mulai ibadah kita dengan doa. Nah, kakak akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kita bisa bertemu lagi dalam ibadah ini walaupun hanya lewat Zoom, tetapi kami tetap bersuka cita. Kami mau memuji-Mu Tuhan, mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami agar kami bisa fokus dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Makasih Kak. Sama Kak. Wah, gimana nih? Masih tetap sukacita? Masih dong. Masih Ya, Kak. dong. Semangat gak Masih. sih yang di rumah masih berdiri kan? Pada berdiri kan Iya, semuanya? masih pada berdiri benar. Ya udah. Karena masih pada sukacita. Kabil masih sukacita? Masih, Oh iya. masih dong. Kita nyanyiin satu lagu lagi deh Kak. Iya. Aduh, sampai blopotan karena saking sukacitanya nih. Ya. Nah, lagu sukacita kita hari ini ada gerakannya. Ada gerakannya. Nah, pasti adik-adik sudah tahu nih. Iya. Nah, judulnya Judulnya tuh Oh, sukacitaku. Ayo kita sama-sama gerakan ya. Kita puji Tuhan. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temu Juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati Bagiku sukacitaku pun penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku.
sukacita. Sukacita banget nih Kak. Ya. Nah, kenapa nih kakak sukacita? Kakak hari ini sukacitanya kenapa Kak? Kalau kakak seperti lagu tadi, kakak sukacita karena kakak tahu Yesus juru selamat buat kakak-kakak di sini dan pasti juga adik-adik di rumah. Iya sih. Tapi aku juga ingat Kak, aku sukacita juga. Kenapa nih, Kak? Karena Yesus sayang sama aku. Tahu nggak aku tahu dari mana Kak? Tahu dari mana Kak? Dari Alkitab dong Kak. Dari Alkitab. Bahkan tuh bener. Tuhan itu rela berkorban untuk aku, untuk kakak, untuk Kak Abil, bahkan untuk adik-adik semuanya. Wah, Tuhan Yesus baik banget ya. Iya, sayang banget sama kita. Iya, sayang banget kan sama kita. Untuk itu kakak, aku mau ngajak nyanyi lagi lah Kak, Wah, satu lagu nyanyi lagi lagi. nih. Kita puji Tuhan lagi. Iya, kita puji Tuhan lagi. Ini Dari lagu? lagunya itu judulnya Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Oke, siap semuanya yang di rumah adik-adik? Siap dong. Masih berdiri ya, jangan ada yang duduk, harus berdiri semuanya. Itu Iya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi adik-adik. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya, Tuhan Yesus tuh sayang ya sama kita Kak. walaupun kita masih kecil, Iya, walaupun kita Tuhan Yesus- lemah, iya, tapi Tuhan tetap Yesus Tuhan Yesus tuh sayang. sayang sama kita semua, sayang sama kakak, sayang sama aku, sayang sama Kak Abil, sayang sama adik-adik, pokoknya sayang semuanya sama Tuhan Yesus semuanya. sayang. Nah, Kan tadi kan aku gimana, udah Kak? bilang nih Kak, kalau aku tahu Tuhan Yesus sayang sama aku itu karena aku baca Di Alkitab. di Alkitab. Untuk itu aku masih banyak penasaran nih Kak tentang Tuhan mau berkorban untuk aku karena Iya, Ia sayang gimana sama tuh Kak? Aku kan, juga Kak. penasaran Kak. Nah, untuk itu kita langsung aja dengar firman-Nya. Wah, dengar firman Tuhan. Siapa nih yang akan sampaikan firman Tuhan hari ini Kak? Siapa ya? Kak Abil tahu? Oh, Nggak tidak tahu. Kakak tahu enggak? Enggak ya, ya udah kita langsung panggil aja gimana? Oke, siapa tuh Kak? Satu, Satu, dua, tiga. tiga. Kak Rahel. Wah, Kak Rahel. Shalom semuanya, halo selamat hari Minggu. Adik-adik sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Asik, kalau begitu mari kita bersatu dalam doa, minta pimpinan Tuhan sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami boleh berkesempatan beribadah sekolah minggu lagi. Sebentar kami mau mendengarkan cerita firman-Mu, kiranya Tuhan mampukan kami untuk dapat mengerti arti dari firman Tuhan ini. Supaya firman Tuhan ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke.
Hari ini Kak Rahel mau bercerita tentang sebuah makanan. Loh kok makanan? Coba Kak Rahel siapkan dulu ya. Makanan apa sih kira-kira Kak Rahel? Iya, ini dia. Oke. Yap. Adik-adik lihat ada makanan apa di situ? Gimana? Oh, di sini? Ya, betul. Ini adalah roti sobek. Ya. Roti isi. Anyway, by the way, siapa di sini yang suka makan roti? Buat sarapan pagi biasanya. Aku. Ya, enak ya memang makan roti itu biasanya roti coklat, isi daging, isi selai stroberi. Nah, tahu nggak adik-adik yang bikin roti enak itu apa? Harganya, Kak? Enggak. Yang bikin roti enak itu adalah dia itu lembut karena dia bisa mengembang ketika adik-adik tahu nggak sih cara membuat roti? Anyway, ya roti itu dibuat kan nih adonannya ada terigu, ada telur, ada gula, lalu diberi yang namanya itu pengembang atau biasanya ragi. Supaya roti itu bisa mengembang ketika lagi dipanggang atau di dalam oven, lalu nanti begitu sudah matang, nah dia menjadi empuk, terus bisa kita gigit. Nah, cuman masalahnya gimana kalau misalnya kita pergi ke toko roti, terus kita menemukan roti seperti ini. Apa ini namanya Kak Rahel? Ini itu adalah roti tidak beragi. Atau roti yang dalam proses pembuatannya itu tidak diberi tambahan ragi. Ragi itu adalah seperti bahan pengembang atau bahan yang bisa membuat roti itu mengembang. Nah, makanya di gambar roti tidak beragi ini, dia itu bentuknya pipih, tipis, kayak biskuit, kayak kertas ya kalau adik-adik bisa lihat. Nah, lalu apa hubungannya Kak Rahel sama cerita firman Tuhan hari ini? Jadi, Kak Rahel juga mau bercerita tentang suatu kisah di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan yang ada hubungannya dengan roti tak beragi ini. Ya. Singkat ceritanya, jadi di Alkitab pada masa Perjanjian Lama, pada masa bangsa Israel waktu itu terjadi tulah ke-10 kan, waktu itu adalah tulah ke-10. Ada yang ingat apa? Tulah ke-10 itu adalah meninggalnya anak sulung laki-laki untuk bangsa Israel. Nah, cuman pada waktu itu Tuhan tetap mau menyelamatkan bangsa pilihannya itu melalui dioleskannya darah anak domba. Ya, jadi ketika malaikat maut datang, dilihat di pintunya ada darah anak domba, oh tidak jadi. Anak sulung laki-laki dalam rumah itu meninggal seperti itu. Nah, kaitannya sama roti ini adalah pada saat itu bayangkan ya, orang itu lagi panik ya pasti ya. Nah, jadi para ibu-ibu di sana atau yang sedang memasak di sana itu ya sudah bikin aja cepat-cepat makanan pada hari itu. Dibuatlah roti. Tidak sempatlah diberi ragi. Gitu singkat ceritanya. Jadi rotinya ya seadanya pada waktu itu. Jadilah roti tak beragi ini. Gitu singkat ceritanya. Nah, sehingga untuk mensyukuri karya penyelamatannya Tuhan untuk bangsa Israel pada saat itu, nah diperingatilah oleh bangsa Israel atau oleh ras Yahudi, oleh orang-orang Yahudi itu sebagai hari raya Paskah atau hari raya roti tidak beragi. Atau pada waktu itu memperingati Tuhan sudah melawat mereka, Tuhan menyelamatkan mereka, anak sulung laki-laki mereka tidak jadi meninggal, mereka masih bisa makan, walaupun makanan pada saat itu yang ada hanya roti tidak beragi ini, gitu.
diperingati terus sampai pada zaman di Perjanjian Baru pada saat ada Tuhan Yesus. Seperti itu. Dan mungkin sampai sekarang ya adik-adik, kita juga nanti sebentar lagi kan kita mau merayakan Paskah nih. Gitu. Nah, supaya lebih mantap, bagaimana kalau kita juga membaca kisah cerita firman Tuhan hari ini di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 17 sampai dengan 25. Yuk, disiapkan dulu Alkitabnya. Lalu kita buka di Injil Matius pasal 26 ayat 17 sampai 25. Oke. Rahel juga akan bantu bacakan ya. Oke. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, yaitu Yesus ya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan? Bukan aku ya Tuhan?" Mungkin seperti itu ya. Lalu ayat 23, ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Ya, demikianlah firman Tuhan. Oke, jadi adik-adik, dari cerita dari Injil Matius tadi, coba kita bayangkan ya. Ceritanya itu tadi kalau dilihat settingnya atau tempatnya itu terjadi di mana? Kejadian apa yang sedang terjadi? Ingat ya tadi di awal ada murid-murid Yesus bertanya, Tuhan Yesus, kita hari ini mau ngerayain Paskah di mana?" Karena pada waktu itu tepat dengan peringatan Hari Raya Paskah atau yang tadi Kara jelaskan di depan, gitu ya. Nah, lalu Tuhan Yesus menyuruh 2 orang murid untuk pergi ke kota, terus menemui seseorang, tidak disebutkan nih memang namanya, untuk merayakan Paskah di dalam rumah itu. Tuh. Karena si pemilik rumah itu sudah mempersiapkan segalanya, betul tuh, sudah ada meja, sudah ada makanan, gitu. Karena biasanya orang Yahudi memperingati Paskah adalah dengan makan bersama seperti ini, gitu. Nah, tapi di tengah mereka sedang makan, para murid-murid dikejutkan dengan perkataannya Tuhan Yesus yang bilang, kalau sebentar lagi akan ada seorang di antara murid-murid itu yang akan menyerahkan Yesus. Hah? Maksudnya apa itu Kak Rahel? Para murid-murid bingung, saling bertanya-tanya ya kan. Tadi bilangnya, "Hah? Bukan aku ya Tuhan, bukan aku ya Tuhan." Gitu, pada kaget. "Hah? Siapa nih siapa?" Gitu. Nah, tetapi Tuhan Yesus ini adalah memang betul-betul Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kuasa,
Tuhan Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi kepada dirinya dan siapa yang akan menyerahkan dirinya. Nah, Tuhan Yesus memberikan kalau buat kita mungkin clue atau petunjuk ya, atau buat murid-murid pada saat itu adalah orang yang akan mencelupkan tangannya dengan pinggan yang sama atau makan makanan dari piring yang sama dengan Tuhan Yesus. Nah, itulah yang akan menyerahkan aku. Nah, kalau adik-adik nanti mau baca lagi di Injil yang lain, di Injil Yohanes itu juga ada kisah yang sama, cuma ada keterangan lebih lengkap. Ya, di situ adalah Tuhan Yesus memberikan roti kepada muridnya yang bernama Yudas. Sehingga diketahui pada akhirnya lah ternyata si Yudas ini toh yang mau menyerahkan Tuhan Yesus. Menyerahkan kepada siapa? Di cerita berikutnya adalah menyerahkan kepada imam-imam atau orang Farisi atau orang-orang yang nggak suka kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus diadili, dihukum. Seperti itu. Wah, ternyata benar nih si Yudas. Karena setelah Yudas diberikan roti dari piring yang sama atau pinggan yang sama, tarang, Yudas pergi. Wah, apa yang akan terjadi ya setelah itu? Kita bisa saksikan atau dengarkan lagi di cerita berikutnya ya adik-adik. Cuman yang mau diceritakan di cerita hari ini adalah ini nih yang tadi Karel juga sudah bilang sepertinya. Tuhan Yesus itu kan adalah Tuhan yang maha tahu, maha kuasa, maha segalanya deh. Pasti dong Tuhan Yesus sudah tahu kan apa yang akan terjadi kepada dirinya. Tetapi Tuhan Yesus tidak lari. Tuhan Yesus tetap mau mengerjakan apa yang seharusnya ia kerjakan. Karena Tuhan Yesus mengerjakan itu, tetap melakukan itu semua karena ada kasih. Karena cintanya kepada murid-muridnya, kepada kita semua, kepada Kak Rahel, adik-adik semua di rumah, kepada papa mama semuanya. Tuhan Yesus mau berkorban di kayu salib, mencurahkan darahnya, padahal Tuhan Yesus tidak memiliki kesalahan apapun karena Tuhan Yesus mau menyatakan kasih-Nya. Sama seperti kalau di kisah perjanjian lama, yang dikorbankan adalah darah anak domba supaya anak sulung laki-laki bangsa Israel itu selamat di perjanjian baru yang sampai hari ini kita peringati. Yang dikorbankan adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus yang benar-benar mengasihi kita semua. Tuhan, karena kasih-Nya Tuhan Yesus, kita selamat. Karena selamat, adik-adik sekolah minggu selamat, beroleh keselamatan yang artinya adalah bisa memperoleh kasih, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Wah, Karel kalau mengingatin sih, sungguh-sungguh merasa bersyukur sekali. Karena kita, Kak Rahel boleh tahu, Kak Rahel memiliki Tuhan Yesus yang mau menyatakan kasih-Nya buat Kak Rahel. Lalu, kalau sudah tahu, apa yang harus Kak Rahel perbuat? Apa yang harus kita perbuat, Kak Rahel? Nih, yang bisa kita lakukan setelah kita mendengar cerita hari ini tentang Tuhan Yesus yang mau berkorban, yang mau menyatakan kasih-Nya lewat tetap, iya, Tuhan Yesus tahu akan diserahkan, Tuhan Yesus tahu Dia akan disalibkan, tetapi Tuhan Yesus tetap mau melakukannya, yaitu adalah kita juga harus belajar menyatakan kasih kita. Kita sudah dapat kasih dari Tuhan, kasih pengampunan, damai sejahtera, masa kita simpan sendiri? Lebih baik, akan lebih indah kalau kita juga bisa menyatakan kasih kita ke teman-teman kita di sekolah, di gereja, di lingkungan rumah, atau buat kita sendiri, buat orang-orang di rumah.
Caranya kayak gimana Kak Rahel? Apakah kita juga harus melakukan perkara-perkara yang besar? Apakah kita juga harus melakukan perbuatan-perbuatan yang besar seperti Tuhan Yesus? No, 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 no. Kita bisa melakukan perbuatan kasih atau menyatakan kasih kita juga lewat hal-hal sederhana, berkorban lewat hal-hal sederhana. Misalnya, kita memiliki waktu satu hari itu 24 jam. Betul? Ya, kita bisa bermain game, mau main Mobile Legends 2 jam, 3 jam. Tapi kenapa tidak untuk menyiapkan waktu 5 menit misalnya, atau 3 menit untuk berdoa, menyampaikan ucapan syukur kita, permohonan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Kak Rahel sudah boleh makan makanan yang cukup. Nah, berkati makanan ini ya Tuhan, supaya Kak Rahel tetap selalu sehat. Amin. Bahkan waktu itu, waktu untuk berdoa itu kurang dari 2 jam kan ketika kita bermain game. Itu bisa. Simpel kan? Ada lagi nggak Kak Rahel? Ada. Nah, bisa juga kita menyisihkan uang saku kita. Atau menyisihkan itu apa ya? Nah, nabung. Ya, uang saku kita dari mama papa, kita sisihkan sedikit, kita simpan sedikit-sedikit, kita tabung. Buat apa sih? Nah, tabungan itu mungkin kita bisa pakai untuk nanti kita mau mencapai cita-cita kita, bisa. Mau menolong orang lain, bisa sekali. Gitu. Kemudian, ada lagi nggak Kak Rahel? Ada, ini juga gampang nih. Yaitu adalah kita menyediakan waktu juga kita untuk menyapa teman-teman kita di sekeliling kita. Nah, jangan mentang-mentang kita lagi nggak bisa ketemuan secara langsung, kita jadi cuek sama teman-teman kita. Kita jadi bodoh amat sama teman-teman kita. Kita bisa nih sampaikan, hai, apa kabar? Oh, ternyata dia lagi kurang sehat, kurang enak badan. Kita bisa sampaikan, semoga cepat sembuh, get well soon ya, Tuhan Yesus menyertaimu. Temanmu yang lagi sedih, dihibur. Gitu. See? It's so easy, kan? Gampang kan? Kita juga bisa menyatakan kasih kita seperti Tuhan Yesus yang menyatakan kasih-Nya yang luar biasa besar dalam hidup kita. Jadi hari ini adik-adik, siapa yang mau belajar hari demi hari menyatakan kasih Tuhan lewat hidup kita? Aku. Ush, mantap deh. Ya, oke. Kalau begitu, mari kita tutup renungan firman Tuhan hari ini dengan berdoa, minta pertolongan Tuhan, supaya apa yang boleh kita dengar hari ini terus bertumbuh dalam hati kita ya. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih bahwa melalui firman Tuhan hari ini, kami mengerti, kami menyadari bahwa begitu besar kasih Tuhan untuk hidup kami. Tuhan Yesus mau berkorban, Tuhan Yesus mau menyatakan kasih-Mu Tuhan untuk hidup kami, supaya kami beroleh selamat, supaya kami beroleh hidup yang kekal, supaya kami beroleh damai sejahtera, dan supaya kami boleh hidup dekat dengan-Mu ya Tuhan. Sungguh itu anugerah yang tiada ternilai ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan hari ini kami anak-anak Tuhan juga mau belajar untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan, dan juga hidup menyatakan kasih Tuhan lewat hidup kami Tuhan. Untuk itu kiranya Tuhan ajarilah kami, tolong kami dalam kami menyatakan kasih-Mu, dalam kami menghargai waktu, dalam kami menghargai apa yang boleh kami dapatkan hari ini, apa yang boleh kami makan, apa yang boleh kami nikmati hari ini Tuhan. Dan bantu kami supaya kami juga bisa menolong orang lain Tuhan mengenal kasih Tuhan. Ya Tuhan,
Biarlah firman Tuhan hari ini juga terus tinggal dalam hati kami, bertumbuh Tuhan, dan bisa menjadi berkat untuk hidup kami dan juga untuk orang banyak. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat hari Minggu. Selamat menyatakan kasihnya Tuhan Yesus ya. Sampai jumpa lagi. Wah, terima makasih kasih, Kak Kak Rahel. Wah, Kita bersyukur firman, ya iya, untuk firmannya firman Tuhan bagus yang sudah banget. sampaikan. Makasih banyak Kak Rahel. Kita Ya. jadi tahu kalau Tuhan tuh sayang banget sama Benar, kita Tuhan semua. Yesus mau berkorban bagi Bahkan kita. Tuhan Yesus mau berkorban buat kita Ya. semua. Ya, kita bersyukur untuk itu. Iya. Nah, kan Hmm. kita udah dengar nih kan. Tadi udah puji-pujian juga, Tuhan tuh sayang banget sama kita. Sekarang kita cara mengucapkan terima kasih Ya. kita nih buat Tuhan dengan apa nih Kak? Persembahan. Kita mau memberikan Kita persembahan. akan memberikan persembahan kita buat Tuhan Yesus. Tapi di masa corona ini gimana nih cara memberikannya, Kak? Tapi adik-adik pada udah pada tahu ya. tahu Kakak ya. ingetin Udah lagi tahu. ya. Kalau yang mau kasih persembahan bisa dititipin buat ke orang tuanya atau ke saudara-saudaranya, kakaknya atau keluarganya lah yang mau pergi ke gereja nih Kak. Yang udah bisa pergi ke gereja, dititipin persembahannya adik-adik buat dikasih ke gereja. Ya. Terus bisa apa lagi bisa nih, Kak? juga nih lewat QRIS Kak. Lewat QRIS. Nanti ya. di scan, nanti ada di layar adik-adik semuanya adik-adik bisa di bisa scan scan. ya, Ya. untuk memberikan persembahan. Oke, kita akan memberikan persembahan dan kita iringi dengan lagu Terima Kasih Ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku Atas hari pemberian, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Dikau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang Besar dan mulia ini, yang besar dan mulia ini. Baik, kita sudah memberikan persembahan nih Kak. Kita juga sudah memuji Tuhan, mendengarkan dengar firman Tuhan. iya. Nah, apalagi nih Kak? Ya, sekarang kita mau dengerin pengumuman Kak. Kita mau dengar pengumuman. Apa aja nih Kak pengumuman minggu ini? Pengumuman minggu ini untuk minggu depan sekolah minggunya nggak ada. Tanggal Sekolah minggu 6 via Maret, YouTube ya, via nggak YouTube-nya ada. tuh nggak ada. Tapi jangan Tapi, khawatir. iya. Adik-adik bisa gabung dalam sekolah minggu via Zoom Ya, via Zoom. untuk sama-sama ngerayain apa nih Kak? Ngerayain Hari Ulang Tahun GKI Kejayan. Ya, jadi tanggal 6 Maret kita akan bersama-sama ibadah via Zoom untuk merayakan Hari Ulang Tahun GKI Kejayan. Nanti link Zoom-nya ada di deskripsi di bawah ya. Box. Oke. Oke. Apalagi nih Kak? Masih ada? Ada lagi dong Kak. Apa tuh Kak? Pasti adik-adik udah kangen nih. Hello Kids. Wah, Kak. Hello Kids. Adik-adik jangan lupa setiap Jumat Setiap hari Jumat jam jam 4 sore 4 sore. ada Hello Kids. Hello Kids. Pastinya di YouTube channel GKI GKI Kejayan Kejayan Official. Oke, Jangan lupa diingat nonton ya. Diingat nih pengumuman-pengumuman minggu ini. Tiap hari Jumat Hello Kids. Oke Kak, Ya, Kak. terima kasih pengumumannya. Udah di penghujung aja nih Kak. Wow, udah di penghujung nih. Udah mau berpisah nih sama Ya, adik-adik. Tapi nggak apa-apa, kita akan ketemu lagi kan minggu depan ya Kak. ya, minggu depan via Zoom ya. Via Zoom. Nah, kita mau mendoakan persembahan kita
kita dan kita akan menutup ibadah ini dalam doa. Minta tolong Kak Esi untuk pimpin dalam doa. Oke adik-adik semuanya duduk yang manis, lipat tangan dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu ke dalam hidup kami Bapa. Terima kasih karena Tuhan Yesus sangat sayang dan rela berkorban untuk kami. Kami telah memberikan persembahan kami, biarlah persembahan kami dapat memuliakan nama-Mu Bapa. Kami akan menyudahi ibadah minggu kami hari ini. Tuhan sertai kami selalu. Ini doa kami, ke dalam tangan kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Kak Esi. Terima kasih Kak. Ya. Udah di penghujung nih Kak, udah mau selesai ya sekolah minggunya hari ini. Tapi untuk menyudahi itu kita nyanyi satu lagu dulu. Satu lagu nih. lagi. Judulnya Judulnya Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yeay. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu